bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Bersinar, bersinar. Bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, lagu ini mengajak kita untuk selalu bersinar terus. Bersinar dengan cara hidup seperti Yesus bagi dunia dan sesama kita. Karena memang banyak orang hari ini membutuhkan terang, membutuhkan penghiburan, membutuhkan pengharapan. Dan siapa yang diutus Tuhan untuk membawa sinar pengharapan dan sukacita penghiburan itu? Saudara dan saya. Mari kita belajar untuk terus bersinar, menjadi berkat buat sesama kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin mengawali pagi ini dengan belajar dari firman-Mu, supaya kami sadar bahwa tiap kami diutus untuk menyinarkan kasih Tuhan buat dunia, supaya dunia ini menikmati kasih Allah dan percaya. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita hendak belajar dari Markus 3 ayat 13 sampai 19. Markus 3 ayat 13 sampai 19. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberi nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes anak Yakobus, yang keduanya diberi nama Boanerges yang berarti anak-anak gurun. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfius, Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajak kita memberitakan Injil, atau firman Tuhan mengajak kita menjadi kabar baik. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di ayat 14 dikatakan demikian, aku memilih kalian supaya kalian menyertai aku, supaya kuutus kalian untuk menyebarkan kabar baik dari Allah, dan kalian akan mendapat kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Wow, betapa senangnya kita ya diutus menjadi kabar baik. Pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya hari ini sudah menjadi kabar baik? Apakah Anda suami yang menjadi kabar baik buat istri? Apakah saudara adalah istri yang adalah kabar baik buat suami? Apakah Anda adalah orang tua yang menjadi kabar baik buat anak-anak? Dan apakah Anda pribadi yang menjadi kabar baik buat keluarga Anda dan sesama Anda? Lawan dari kabar baik adalah kabar buruk. Semua orang tidak ada yang suka menerima kabar buruk. Kalau begitu, orang yang menjadi kabar baik diterima orang lain dengan senang, diterima dengan bahagia, disambut dengan sukacita, bahkan dinanti-nantikan. Tapi orang yang menjadi kabar buruk tidak disukai kehadirannya. Bahkan orang enggan mungkin berdekatan dengan orang seperti itu. Pertanyaannya, Anda dan saya siapa? Apakah kita adalah kabar baik atau kabar buruk? Mungkin sebagian dari kita bertanya, mengapa saya diutus menjadi kabar baik? Mengapa saya harus menjadi kabar baik? Saya dikasih Tuhan. Karena kalau kita mau menjadi kabar baik, saudara, sebenarnya kita adalah orang-orang yang beruntung dan berbahagia. Karena firman Tuhan tadi mengatakan bahwa Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Berarti kalau saudara dan saya mau menerima panggilan Tuhan menjadi kabar baik, saudara dan saya itu orang yang menerima panggilan Tuhan. Orang yang dipanggil karena kehendak Tuhan. Artinya Tuhan memandang saudara dan saya berharga.
Mungkin sebagian dari antara kita mengatakan, saya orang yang tidak berharga, Pak. Saya orang yang tidak berguna. Tidak ada seorang pun menghargai saya. Tetapi Anda salah kalau mengatakan demikian. Karena masih ada yang menghargai Anda, siapapun Anda, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu Yesus memanggil Anda dan orang-orang yang dikehendakinya menjadi kabar baik. Jangan pernah merasa kecil hati seperti orang yang tidak berharga. Karena kita punya harga diri yang hebat di mata Allah. Tentu saja kita adalah orang-orang yang percaya dan anak-anak Allah karena Yesus Kristus. Tapi juga kita berharga kalau kita mau diutus. Karena itu setiap kita yang percaya dipanggilnya. Lalu di ayat 14, ia menetapkan 12 murid untuk menyertai dia. Para murid yang mau diutus menyertai dia. Jadi supaya kita bisa menjadi kabar baik, kita harus mengikuti Yesus. Jangan mengikut keinginan kita sendiri. Jangan mengikuti watak-watak keras kita sendiri. Jangan mengikuti kebiasaan kita, habit kita. Tapi mengikuti yang Yesus mau. Para murid menyertai dia. Dan untuk diutusnya menjadi kabar baik. Dan ternyata Tuhan Yesus tidak hanya mengutus, tapi juga melengkapi dengan memberi kuasa. Kuasa-kuasa yang bisa menolong pelayanan kita. Dan di waktu yang lalu, di waktu zaman murid-murid, para murid diberi kuasa untuk mengusir setan. Menggambarkan bahwa banyak hal yang bisa mengganggu manusia. Dan oleh kuasa Allah itu, kita bisa diberi kuasa untuk mengatasi semua gangguan-gangguan kehidupan. Nah, jangan takut saudara. Mau setan beneran atau setan simbolis dalam arti semua gangguan, jangan takut. Tuhan berkuasa atas segala kuasa gelap, atas segala roh-roh dan setan-setan. Tuhan menyertai kita. Yang menyertai kita lebih besar dari segala kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Karena itu betapa bahagianya kita boleh diutus, dipanggil, dan kemudian kita ditetapkan menjadi utusan dan menjadi pemberita kabar baik. Karena kita juga dilengkapi dengan kuasanya. Pertanyaannya kemudian, apa yang harus kita lakukan sebagai kabar baik? Apakah kita harus berkhotbah? Oh, tentu tidak. Khotbah adalah bagian dari memberitakan kabar baik. Tetapi Tuhan mengutus kita menjadi kabar baik melalui seluruh kehidupan kita. Melalui sikap, kata, perbuatan, ucapan kita, pekerjaan kita. Bagi yang masih studi ya lewat studinya. Lewat keseharian kita bergaul. Apa yang bisa kita lakukan sebagai kabar baik? Yang pertama, kita bisa menjadi teladan hidup. Teladan hidup orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan. Hidup dengan karakter Kristus. Yang kedua, teladan hidup dalam profesi kita masing-masing. Kalau kita pengusaha, jadilah teladan seorang pengusaha yang baik, yang jujur, yang benar. Maka kita akan jadi kabar baik. Sebaliknya kalau kita pengusaha yang belat-belit, yang curang, yang licik, yang jahat, yang suka menyuap, ya kita menjadi kabar buruk. Siapapun kita dalam profesi kita masing-masing, entah kita pegawai negeri, kita penegak hukum, atau siapapun kita, hiduplah menjadi teladan kabar baik. Yang kedua, yang kita juga bisa menjadi kabar baik melalui karakter diri kita, yaitu jadikan karakter Kristus menjadi karakter kita. Yang ketiga, dengan menceritakan Tuhan Yesus. Ceritakan Yesus dan karyanya yang ada di Alkitab maupun yang Anda alami. Dan ini penting yang kita alami. Sebagai orang tua, kita ceritakan kabar baik yang pernah kita alami bersama Yesus kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Sehingga anak cucu kita pun menerima kabar baik. Demikianlah kita bercerita pada orang-orang sekeliling kita apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Itu akan jadi kabar baik. Karena dunia juga punya persoalan yang sama dengan kita. Mereka membutuhkan penolong, penghibur, kekuatan. Dan mereka membutuhkan kuasa hidup. Dan Tuhan menyertai dan bisa menjadi berkat buat semua orang. Karena itu mari jadi kabar baik juga dengan menceritakan, bersaksi apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Dan juga kita bisa menjadi kabar baik dengan menjadi sahabat semua orang sekeliling kita. Terlebih mereka yang sedang berduka, sedang susah hati, membutuhkan pertolongan, membutuhkan teman perjalanan. Jadilah sahabat dalam teman perjalanan semua orang sekeliling kita. Namun juga kita bisa menjadi kabar baik dengan kepedulian kita pada mereka yang hari ini kurang beruntung, yang susah, yang malang. Jadilah orang yang peduli. Kepedulian kita, sikap kasih kita akan menjadi kabar baik. Nah, tentu masih banyak lagi yang bisa kita lakukan melalui menjadi kabar baik. Pendek kata,
Jangan sia-siakan tiap detik, tiap waktu untuk menjadi kabar baik. Karena itu sebelum kita bicara, mari kita pikir dulu, apakah yang mau kita katakan itu tepat, benar, sesuai firman. Apakah itu membangun, apakah itu bijak, apakah itu memberkati orang. Kalau yang mau kita katakan itu baik sesuai firman, nasihat yang benar, nasihat yang akan jadi berkat, katakanlah dengan penuh iman, katakanlah sesuai dengan kebenaran. Sebelum kita melakukan tindakan, mari kita hayati dulu, apakah tindakan kita itu sesuai dengan firman. Kalau tidak, jangan, itu akan jadi kabar buruk. Tapi kalau kita melakukan sesuai dengan firman, itu akan menjadi kabar baik buat semua orang. Jadi sudah dikasih Tuhan, jadi kabar baik. Itu berarti menyangkut seluruh kehidupan kita. Dan terutama keluarga kita. Mari kita menjadi pasangan suami istri yang menjadi kabar baik buat anak-anak kita dan orang lain. Sehingga orang lain melihat, wah, dia ini pasangan suami istri yang menjadi teladan. Sebab selama ini banyak anak-anak takut menikah karena banyak pasangan suami istri menjadi kabar buruk buat generasi muda. Wah, lihat itu pasangan itu berpisah, pasangan itu tidak rukun. Wah, saya takut menikah. Itu kabar buruk tentang pernikahan. Tapi maukah saudara saya hari ini menjadi kabar baik terhadap pernikahan? Kabar baik terhadap kehidupan berkeluarga yang menyenangkan. Punya anak itu menyenangkan. Anak bukan beban, anak bukan sesuatu yang membebani hidup kita. Tapi punya anak adalah sukacita. Nah, jadilah kabar baik buat semua orang yang sedang berjuang untuk anak-anaknya. Untuk semua orang yang sedang mengalami perjuangan hidup. Kabar baik buat mereka yang sedang susah, yang sedang membangun hidup. Karena Tuhan menyertai kita, Tuhan juga akan menyertai mereka yang di sekeliling kita. Pendek kata, kabar baik itu jangan kita simpan sendiri. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, mari kita ceritakan pada orang lain. Supaya sinar kasih Allah dirasakan semua orang. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, bersinar, bersinar, aku mau bersinar terus seperti Yesus buat dunia ini. Maukah saudara hari ini terus menyinarkan kabar baik buat semua orang. Sebab dunia ini haus dan membutuhkan kabar baik. Selamat menjadi kabar baik. Selamat menyinarkan kasih Allah buat dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur boleh belajar dan diingatkan untuk selalu menjadi kabar baik dalam setiap sikap, kata, perbuatan kami di hari ini, esok, bahkan sampai kapanpun juga. Supaya kabar baik itu dinikmati keluarga kami dan semua orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Amin.